Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapkan hati. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kalau sekiranya masih ada ganjelan, masih ada nggak nyaman di hati, selesaikanlah terlebih dahulu. Ampuni dia. Lepaskan pengampunan. Agar kita layak saat kita datang ke hadapan Allah Bapa. Berserulah. Berserulah. Surga mendengarmu. Surga merespon panggilanmu. Berserulah. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Karena kasih-Mu Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk membuka mata. Karena kasih-Mu Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk hidup pada saat ini. Karena kasih-Mu Tuhan, kami masih bisa bernafas. Karena kesetiaan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, ketika pada pagi hari ini kami masih bisa melihat wajah teman-teman kami. Kami masih bisa melihat senyum di wajah mereka. Ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Ini semua karena kesetiaan-Mu. Engkau Tuhan yang membawa kami mendekat. Cinta-Mu yang mengikat kami. Kami tak mampu untuk lari dari kasih-Mu. Kami tidak mampu untuk menghindari cinta-Mu Tuhan. Cinta yang murni. Cinta agape. Karena cinta-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Engkau meninggalkan
99 domba yang lain hanya untuk menemukan kami. Bapak Ibu yang terkasih, cintai Dia. Cintai Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Surga turunlah. Surga turunlah. Alkitab mencatat, barang siapa memiliki, ia akan ditambah-tambah. Ketika hati kita, hati Bapak Ibu dan saya, berhasrat mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, maka Bapak Ibu dan saya akan mendapatkan. Temui Dia, hampiri Dia, selama Dia mau ditemui. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini, pada saat ini, dan siapapun orang yang mendengarkan doa pada saat ini, yang merasa hidupnya berdiri di persimpangan, saya mau katakan, ikuti cahaya itu. Ikuti apa yang Roh Kudus katakan. Dengarlah. Keluarlah dari kegelapanmu dan jadilah bebas. Bapak Ibu yang terkasih, ketekunan mendatangkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya mengajak Bapak Ibu pada pagi hari ini, kita bersatu hati berdoa untuk kota Semarang dan untuk wilayah-wilayah yang saat ini terendam banjir, mengalami musibah. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa merendam mereka. Biarlah air yang merendam kota-kota di berbagai tempat di Indonesia menjadi kolam baptisan air. Mereka boleh mengenal kasih Kristus. Mereka boleh mengalami
petualangan supranatural bersama Roh Kudus. Sekalipun mereka belum percaya, kelak mereka akan percaya. Tuhan hadir buat mereka. Jadilah Bapa, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Tapi Tuhan, jika diizinkan, kami berdoa buat mereka. Hujan yang berlebihannya berhenti, airnya surut, mengalir ke laut, karena keberadaan putra dan putri Allah di tempat-tempat itu. Bukan kehendak kami yang jadi, Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Yang pagi hari ini mengalami perih, mengalami sakit di rongga tenggorokannya, di rongga pernafasannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Tenggorokannya, nafasnya menjadi lancar, menjadi sembuh, pulih. Pendengaran yang kurang jelas, sehingga pada pagi hari ini telinga mereka kembali dipertajam, gendang telinganya kembali lentur, mudah sekali menangkap suara Tuhan, mudah sekali mendengar suara Roh Kudus. Kesembuhan terjadi pada pagi hari ini. Pemulihan pasti terjadi. Pemulihan rumah tanggamu pasti terjadi. Pemulihan keluargamu, ekonomi, kesehatan pasti terjadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat di Korintus memiliki berbagai macam karunia-karunia rohani yang lengkap. Akan tetapi, oleh Paulus tetap saja dikatakan sebagai bayi rohani yang hanya mampu menerima susu sebagai makanan rohani mereka. Karunia-karunia rohani tidak menunjukkan kedewasaan rohani seseorang.
seorang dianggap dewasa oleh Tuhan ketika mereka tidak lagi hanya mampu mengkonsumsi susu sebagai satu-satunya makanan baginya, tetapi mereka yang sudah terbiasa dengan makanan-makanan keras yang datangnya dari Roh. Selama seseorang belum mampu menerima pewahyuan langsung melalui intuisinya dari Tuhan, tetapi terus bergantung dari hasil pewahyuan orang lain, karena mereka masih bayi rohani, akan tetapi Tuhan, ketika Roh Kudus menghidupkan kami, menghidupkan roh kami, kami akan terus bertumbuh dan berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung dan mampu mencerna sendiri makanan rohani yang keras untuk kemudian memberikannya kepada bayi-bayi rohani. Agar kami dapat dikatakan sebagai dewasa rohani, menjadi manusia rohani. Ketika kami tidak lagi memikirkan diri kami sendiri, Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama untuk tidak memikirkan diri kami sendiri. Satu Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 1 Korintus 3 ayat 1 berkata, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jemaat di Korintus, mereka dipenuhi dengan urapan, diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh, tapi mereka tidak mampu mendengar suara Tuhan sendiri. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk berdoa.
Izinkan saya memimpin doa Bapak Ibu. Siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini juga boleh bersama-sama ikut berdoa. Yang tergerak hatinya, Bapak Ibu boleh pegang dada Bapak Ibu dan katakan bersama saya, Tuhan, saya mau menjadi dewasa rohani. Saya mau Tuhan mendengar suara-Mu secara langsung. Bukakanlah telinga kami ya Tuhan. Singkapkan setiap belenggu-belenggu, setiap penghalang-penghalang yang menghalangi kami mendengar suara-Mu, suara Roh Kudus, maupun suara Allah Bapa. Singkapkan itu ya Tuhan. Hati ini milik-Mu Tuhan. Hidup ini milik-Mu Tuhan. Dan Tuhan milikku. Bawa kami Tuhan kepada tingkat kedewasaan secara penuh. Bapa, Engkau mendengar apa yang mereka katakan. Firman-Mu berkata, siapa yang memiliki daripadanya akan ditambah-tambah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah seperti apa yang engkau imani pada saat ini. Ya. Ya. Berbicaralah Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan Yesus. Ke dalam hati kami. Tuhan hadir saat ini. Ia tidak mencari para penyembah-penyembahnya, tetapi Tuhan mencari hati yang menyembah. Karena banyak yang mengaku sebagai hamba Tuhan, akan tetapi tidak memahami isi hati Tuhan Yesus yang sebenarnya. Mereka berusaha menyenangkan hati Tuhan.
Tetapi mereka benar-benar tidak memahami isi hati Tuhan. Dan hati mereka padam karena ada iri hati. Mereka membunuh dan tidak mendapatkan apa-apa juga, karena hati mereka penuh dengan ambisinya sendiri. Dengan segala sikap rendah hati, mereka menghambakan diri seumur hidup kepada Dia dan tidak pernah mau mengerti bahwa yang dicari Tuhan bukanlah seorang hamba, tetapi Tuhan mencari seorang sahabat. Ia mengasihi orang-orang yang cerdik dan berakal seperti Yakub. Atau seorang yang berambisi seperti Elia. Tapi Tuhan menginginkan orang yang lebih cerdik dan lebih berakal daripada Elia dan Yakub. Maksudnya adalah Ia mencari orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mengetahui bahwa Tuhan menyediakan posisi yang lebih baik bagi mereka, lebih dari seorang hamba, itu seorang sahabat. Tuhan sendiri yang mencari sahabat-sahabat bagi dirinya di antara manusia. Yakub dan Elia menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka meminta berkat dan kuasa Tuhan dan memakainya dengan segala daya mereka untuk memuliakan Tuhan. Mengapa pada akhirnya Tuhan bergumul melawan Yakub dan mematahkan pangkal paha Yakub? Karena Yakub selalu minta diberkati. Ia selalu meminta berkat. Ia mematahkan pangkal pahanya dan mengganti namanya menjadi Israel, agar sadar bahwa bagi Tuhan Ia adalah pangeran Allah, bukan pengemis berkat. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Satu Raja-Raja 19 ayat 3. Maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana
Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian Elia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia, seorang yang ambisius, ingin menjadi lebih baik dari nenek moyangnya. Tapi ia menemukan dirinya tidak lebih dari seorang pengecut yang takut kepada seorang perempuan, Isabel. Walaupun ia memiliki kuasa yang amat besar, ia lari ke padang gurun dan mati terhadap dirinya sendiri. Di bawah pohon arar, ia diberi makan malaikat dan berjalan menuju Sinai selama 40 hari dan 40 malam. Di sanalah Elia belajar untuk tidak hidup dengan ambisinya lagi, tetapi menjadi sahabat Allah dalam sisa hidupnya. Hanya bergerak jika Tuhan inginkan, lalu ia diangkat ke surga. Tahukah Bapak Ibu, mereka yang terangkat adalah mereka yang mau mati secara daging, mati secara ambisi, dan menjadi sahabat Allah. Sahabat adalah mereka. Sahabat Allah adalah mereka yang berada di mana Tuhan berada. Apakah Tuhan ada di hati Bapak Ibu saat ini? Apakah hatimu begitu kuat mencari Tuhan? Tuhan, maafkan kami Tuhan, apabila selama ini kami hidup dalam keangkuhan. Selidiki hati kami, Roh Kudus. Selidikilah hati kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Henokh bergaul sama Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan. Ia terangkat dan tidak mengalami kematian. Setelah Elia menanggalkan hidupnya, menanggalkan ambisinya, Elia menjadi sahabat Tuhan. Lalu Elia terangkat. Siapakah Tuhan dalam diri kita? Siapakah Tuhan dalam hati Bapak Ibu saat ini?
Apakah yang menjadi Tuhanmu adalah dirimu? Apakah yang menjadi Tuhanmu adalah pelayananmu? Atau gerejamu? Selidikilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Apabila selama ini kami hidup untuk diri kami sendiri. Surga turunlah. Surga turunlah. Penuhi kami Tuhan. Kami ingin agar detak jantung kami seirama dengan detak jantung-Mu Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, Tuhan berkata kepada perempuan itu, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal." Dan kita, Bapak, Ibu, dan saya menyembah apa yang kita kenal. Berserulah, sembah Dia. Sembah Dia dengan mulutmu, dengan hatimu. Tuhan, kami sembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kami. Hati ini milik-Mu Tuhan. Dan perempuan Samaria itu, setelah ia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ia berubah. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan, pasti berubah. Pasti berubah. Karena Tuhan gak tahan ingin bertemu dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini, ingin memeluk kekasih-kekasihnya. Tuhan gak tahan. Sambut Dia.
Sambut dia. Katakan, Tuhan, saya sayang Tuhan. Mari masuk Tuhan. Masuk dalam hatiku. Tinggal dalam hidupku. Katakan. Katakan kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Katakan. Katakan dengan bahasamu masing-masing. Katakan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk tenggelam lebih dalam. Merasakan hadirat Tuhan lebih dalam. Lebih dalam. Lebih dalam. Yes. Tuhan, bawa kami untuk jauh lebih dalam ke tempat persembunyian-Mu Tuhan, ke tempat peristirahatan-Mu Tuhan. Mari Tuhan kita awali minggu ini bersama-sama. Hati saya nggak tahan Tuhan. Hati kami nggak tahan. Ingin memeluk Tuhan. Dengarkan. Dengarkan Bapak Ibu apa yang Tuhan katakan pada pagi hari ini. Lihat. Lihat tangannya. Tangan yang berlubang. Tuhan mengulurkan tangannya. Pegang. Pegang tangannya. Maka kesesakanmu akan hilang. Respon panggilannya. Dengarkan. Dengarkan saat Tuhan memanggil namamu. Izinkan Tuhan menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kecintaannya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Rasakan ketika roh itu
Ketika Roh Tuhan datang menghampirimu dan memelukmu, saya mau berdoa untuk Ibu. Tuhan, apapun yang Ibu alami, apapun yang Ibu hadapi, kami tahu Tuhan, Engkau ada di sana. Ketika Ibu mengalami beban yang berat, ketika tangan Tuhan menyentuh bahumu, maka kekuatan yang baru itu dibangkitkan. Surga turunlah. Tuhan, jika ada di antara anak-anak Allah di tempat ini yang terlibat dengan hutang piutang, di dalam nama Tuhan Yesus, hutang piutangnya sudah dilunasi. Berkat surga akan mengalir sehingga engkau mampu membayarnya. Selama tidak ada kelicikan-kelicikan hati, lunasi dan berkati mereka. Licik hati, nyah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang kakinya sakit pada pagi hari ini pun mengalami kesembuhan. Lututnya yang sakit. Jika ada di antara Bapak Ibu yang benar lututnya sakit pada saat ini, pegang lututnya. Kasih Bapa mengalir. Kehangatannya mengalir. Lutut yang sakit dipulihkan oleh kehangatan kasih Bapa surgawi. Yang bagian punggungnya sakit, rasanya enek, mual. Ketika Roh Kudus hadir, membawa kehangatan, memelukmu, rasa mual itu akan hilang selama engkau percaya. Kepala yang sakit, pegang bagian kepala yang sakit. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Leher belakang yang kaku, pegang. Katakan,
sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan inginkan sahabat. Tuhan ingin berbincang-bincang kepada Bapak, Ibu, dan saya seperti seorang sahabat. Bapak, Ibu yang terkasih, mari agar kita tidak fokus kepada masalah-masalah kita. Mari kita hanya berfokus sama kasih-Nya Tuhan, sama cintanya Tuhan. Sama seperti Daniel. Ketika Daniel dimasukkan ke lubang singa, Daniel berfokus hanya kepada Tuhan. Daniel berdoa. Mungkin singanya gak hilang. Mungkin singanya tetap ada. Tapi Daniel diselamatkan. Imanmu kepada Tuhan yang menyelamatkanmu. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan, mari kita hadapi minggu ini bersama-sama. Mari kita hadapi Tuhan hari ini bersama-sama. Karena kami yakin ada mukjizat Tuhan yang hendak Tuhan perlihatkan kepada kami. Ada bahasa-bahasa kasih-Mu Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan kepada kami. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, Tuhan rindu sekali bersahabat dengan Bapak, Ibu, dan saya. Jadilah sahabat Tuhan, mengerti isi hatinya. Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami ingin membuat Tuhan selalu tersenyum dan mendandani hati-Mu Tuhan dengan kesetiaan kami. Saya juga berkata-kata kepada malaikat-malaikat surga yang mendampingi kami. Kalian juga boleh ikut bertumbuh bersama-sama dengan kami. Bertumbuhlah bersama-sama dengan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan dan yang percaya kepadanya, mari sama-sama katakan, amin. Amin.
Amin. Amin.